Di awal film terlihat seorang pria bernama Martin sedang menyandra seorang kartel yang sedang terluka. Diketahui kalau Martin adalah salah satu anggota polisi. Kemudian Martin memasukkan sandranya ke dalam bagasi mobil lalu meledakkannya. Ia terus berjalan ke kota terdekat berharap mendapatkan pengobatan untuk lukanya. Ditambah lagi pada saat itu Martin sangat kehausan. Ia terus berjalan sambil membawa uang yang sangat banyak. Setelah itu Martin menemukan 3 orang yang terlihat mempunyai segalon air. Namun salah satu dari mereka sedang menyiksa anjing yang telah mereka ikat. Martin mencoba menegur mereka. Namun mereka yang tak terima malah menantang Martin hingga terjadi perkelahian. Sayangnya dalam perkelahian itu air galonnya terjatuh. Sehingga ketika Martin sudah mengalahkan mereka, Martin tetap tidak bisa meminum air. Kemudian Martin melepaskan ikatan anjing itu. Lalu Martin berjalan ke arah pemukiman warga. Terlihat si anjing terus mengikuti Martin. Sesampainya di sana, Martin masih belum menemukan air bersih untuk ia minum. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Flaka menghampiri Martin untuk merampok tas yang sedang dibawanya. Namun itu semua bukanlah ancaman besar karena Martin cukup mudah mengalahkan Flaka. Bahkan sekarang Martin yang merampas pisau Flaka dan meminta baju yang sedang dipakainya. Setelah itu Martin yang sedang kehausan mencoba mendatangi sebuah kafe. Namun anehnya mereka seperti tidak mau menerima Martin dan tak menjual semua dagangannya kepada Martin. Martin lalu mendatangi sebuah minimarket. Namun tetap saja mereka menolak Martin. Martin yang sangat kehausan, ia mencoba lagi mendatangi sebuah bar. Pemilik bar itu bernama Anna. Di sana Martin memohon kepada Anna untuk memberikan segelas air dengan bayaran $100. Namun Anna menolaknya. Sampai Martin terus memberikan uang kepada Anna. Hingga pada akhirnya Anna memberikan segelas air dengan bayaran $500. Namun Anna menyuruh Martin untuk meminumnya di luar. Adegan berpindah kepada seorang ketua gangster bernama Culebra. Di sana ia sedang melantik salah satu anggota barunya dengan menghajar orang tersebut sampai babak belur. Bahkan untuk benar-benar resmi bergabung dengan gengnya, si anggota baru harus membunuh 1 orang laki-laki. Tak lama kemudian, Flaka menemui Culebra. Ia menceritakan kalau barusan ia telah merampok seorang laki-laki asing. Namun sayangnya hal itu tidak berhasil dan malah laki-laki itu yang merampas pisau dan baju Flaka. Di sini Culebra mengajak Flaka untuk bergabung bersama kelompoknya. Namun tiba-tiba datang seorang serif yang paling disegani menyuruh mereka semua untuk bubar. Di sisi lain, Martin mendatangi seorang ibu-ibu penjual tiket bis. Namun ibu-ibu itu mengatakan ia tidak menjual tiket bis kepada orang asing. Ditambah lagi tidak ada bis yang berangkat ke arah yang dituju oleh Martin. Martin bertanya kemana tujuan bis yang tiketnya bisa dibeli oleh Martin. Namun ibu-ibu itu mengatakan coba lagi esok hari. Martin yang merasa bingung mau kemana, akhirnya ia mendatangi lagi bar milik Anna dan menceritakan semuanya. Anna mengatakan kalau penjual tiket itu sebenarnya telah berbohong kepada Martin. Karena bis pemberangkatan yang Martin tuju sebenarnya akan berangkat pada jam 2 siang. Namun sekarang sudah terlambat. Anna juga menceritakan kalau kota ini tidak menerima orang asing dan mereka sangat membenci orang asing yang berani masuk ke kota ini. Lalu Martin memohon kepada Anna agar dirinya bisa menginap di bar milik Anna untuk 1 malam saja. Anna yang kasihan akhirnya mengizinkan Martin untuk tidur di gudangnya 1 malam saja. Anna juga kerap kali menatap ke arah tas yang selalu dibawa oleh Martin. Ketika Martin sedang beristirahat, ia teringat lagi kejadian sebelum ia datang ke kota ini. Pada saat itu, ia dan ketiga polisi yang lain mendapatkan tugas dari seorang letnan untuk menangkap para kartel yang sedang bertransaksi di daerah perbatasan. Namun pada saat itu juga ternyata mereka dijebak oleh sang letnan. Saat Martin hendak mengambil senjata di bagasi, mereka malah ditembaki oleh para kartel hingga teman-teman Martin semuanya tewas. Martin sendiri berhasil menyerang dengan melumpuhkan mereka satu persatu. Martin sempat tertembak di bagian tangan, namun pada akhirnya Martin berhasil mengalahkan mereka.
Lalu Martin mengambil uang kartel itu untuk dijadikan barang bukti. Dan alasan itulah Martin sampai terdampar di kota ini dengan uang yang sangat banyak. Saat Martin sudah sadar dari lamunannya, ternyata Anna sudah berada di sana. Disangka Anna mengajak aha-aha, Martin pun nyengir. Namun Anna menghampiri Martin bukan untuk itu. Anna menodongkan pisau dan mengusir Martin pergi karena Anna telah mengetahui isi tas yang dibawa Martin. Anna menyangka mungkin Martin bagian dari kartel atau orang yang telah merampok bank. Lalu Anna melempar tas itu keluar jendela. Dan ternyata di bawah sudah ada Flaka yang kebetulan sedang melintas. Flaka langsung membawa kabur tas milik Martin. Martin sendiri terus berusaha mengejar Flaka hingga terjadi kejar-kejaran. Usaha Flaka harus terhenti karena Flaka tak sengaja bertabrakan dengan tukang rujak bebek. Namun saat Martin hendak mengambil tasnya, anak buah Kulebra berdatangan. Mereka malah memainkan Martin dengan melempar tas tersebut silih berganti. Martin yang kesal langsung menghajar mereka. Perkelahian itu akhirnya terhenti ketika Sheriff datang bersama Kulebra. Semua orang termasuk Kulebra yang tidak tahu isi tas tersebut. Kulebra pun langsung memberikan tasnya lalu menyuruh Martin untuk segera pergi dari kota ini. Dan jika Martin tetap tinggal di kota ini, dipastikan Martin akan dihabisi. Di balik itu, para polisi Amerika yang dipimpin oleh Letnan West, yaitu orang yang menjebak Martin dan temannya, ia sedang mengolah TKP kejadian tempat Martin dan teman-temannya ditembak. Di sana, West tidak menyangka kalau para kartel itu telah tewas. Dan West juga sadar kalau salah satu polisi yang telah West jebak berhasil kabur dengan membawa semua uangnya. So I sent 4 men on that raid. There's only 3 in the car. Drone 4. Beralih ke Martin yang sedang istirahat di depan bar milik Anna. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan Anna yang sudah berada di depannya. Di sana akhirnya mereka berbincang. Anna menceritakan kalau dulunya kota ini adalah kota yang maju dan banyak turis dari Amerika yang datang ke sini. Hingga suatu saat, para kartel dan gangster menguasai kota ini dan tak pernah membiarkan orang asing masuk ke kota ini. Bahkan para warga dilarang keras untuk melayani atau berbicara dengan orang asing. Lalu Anna masuk ke dalam dan membiarkan Martin tidur di luar. Esok harinya ketika Martin masih tertidur, ia dihampiri Flaka yang hendak mengambil tas itu lagi. Namun Martin langsung tersadar dan hendak menghajar Flaka. Sayangnya kaki Martin ternyata sudah diikat oleh Flaka. Flaka terus berusaha untuk kabur dari kejaran Martin. Namun Martin yang tak kehabisan akal, ia naik ke atas untuk mempermudah mencari Flaka. Saat Flaka merasa sudah jauh meninggalkan Martin, ia sangat kaget ternyata tas itu berisi uang yang sangat banyak. Namun Martin berhasil menangkap Flaka hingga uang di dalam tas itu berceceran. Para warga yang mengetahui keributan itu langsung berkumpul dan melihat Martin sedang membawa uang yang cukup banyak. Kabar itu ternyata terdengar juga oleh Kulebra. Dan Kulebra langsung memberitahu Sheriff kalau orang asing itu ternyata membawa banyak sekali uang. Sheriff yang mendengar hal itu menyuruh Kulebra dan anak buahnya untuk segera menghabisi Martin dan mengambil uangnya. Di sisi lain, West menemui atasannya di kepolisian. Di sana, West memitnah Martin dengan mengatakan kalau Martin telah menghabisi 3 polisi dan kabur dengan membawa semua uang para kartel. West meminta atasannya untuk memberi izin dirinya memburu Martin di perbatasan Meksiko. Mengingat West juga adalah salah satu imigran yang berasal dari Meksiko, sehingga akan mempermudah West untuk mencarinya. Kembali ke Martin saat ia sedang menunggu bis, tiba-tiba anak buah Kulebra berdatangan untuk menghabisi Martin. Martin yang bukan orang sembarangan berusaha menghabisi mereka satu persatu. Anak buah Kulebra terus berdatangan untuk mengambil uang serta menghabisi Martin. Namun Martin masih terus berhasil menghabisi mereka. Sayangnya Martin pada saat itu ketinggalan bis lagi. Di sisi lain, Sheriff yang tahu Martin bukan orang sembarangan, ia terus mengirim pasukan untuk menghabisi Martin. Martin yang sedang berusaha menghabisi mereka dimanfaatkan oleh Flaka untuk mengambil uang tersebut. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Kulebra, Martin mencoba mengejar Flaka.
Di sana Martin mengingatkan kalau para gangster itu pasti akan menghabisi Flaka demi uang tersebut. Tiba-tiba datang Culebra memergoki mereka. Lalu Culebra menembak senjatanya ke arah Flaka. Beruntung tembakan itu dapat digagalkan oleh Martin dan hanya mengenai pahanya. Di sana Martin juga ditembak di kedua tangannya. Lalu saat Culebra hendak menembak kepalanya, dari belakang Anna langsung menghantam kepala Culebra dengan batu bata. Kemudian Anna membawa Martin ke barnya untuk diobati. Namun di sana Anna kebingungan bagaimana mengobati luka Martin. Lalu Martin mengatakan kalau Anna harus menutup semua lukanya agar darahnya bisa tersumbat. Anna yang masih bingung, ia nekat membuka branya untuk menyumbat lengan kirinya. Setelah itu Anna juga membuka celana dalamnya untuk menyumbat lengan kanannya. Di sini si koplok Martin malah bercanda dengan mengatakan kenapa gangster itu tidak menembaknya lebih dari 2 kali. Esok harinya Flaka menemui Culebra dan bertanya kenapa Culebra hendak membunuhnya. Culebra mengatakan kalau Flaka bukanlah bagian dari kelompoknya, karena Flaka bisa dikatakan menjadi kelompoknya setelah menghabisi satu laki-laki. Tentu di sini Flaka sangat kecewa terhadap Culebra. Setelah itu Culebra mendatangi bar Anna karena Anna telah berani merawat orang asing di rumahnya. Di sini Culebra meminta Anna untuk segera menyerahkan Martin kepadanya. Karena jika Anna menolak, ia akan menghabisi Anna dan membakar bar miliknya. Di dalam Martin yang hendak menolong Anna, tiba-tiba ia ditodong oleh Letnan West. Di sana Martin bertanya kenapa West telah menjebak dirinya serta 3 polisi sahabatnya. West menjawab karena Martin dan 3 polisi temannya terlalu jujur dan selalu mengganggu bisnis milik West. Lalu West keluar bersama Martin. Di sana West mengatakan kalau ia partner bisnis sang serip. Mendengar hal itu, Culebra tak bisa berbuat apa-apa. Lalu West membawa Martin ke tempat serip untuk menahan Martin di sana. Martin juga sempat dihajar oleh Culebra. Lalu West memberikan semua uang itu kepada serip. Setelah itu, serip menyuruh West untuk membeli lagi barang haram yang biasa mereka edarkan. Dan ia juga tidak lupa memberikan persenan kepada West. Siang harinya, Culebra bertanya kepada serip yang pada saat itu sedang rebahan. Culebra mengatakan mau diapakan pria asing itu. Serip menjawab kalau Culebra boleh menghabisi pria itu namun dengan cara perlahan. Saat Culebra hendak menghampiri ke sel Martin, ternyata Martin sudah kabur melalui jendela. Di sisi lain, Martin sendiri mencuri mobil di sana lalu pergi mengejar West. Kejar-kejaran pun terus terjadi. West yang sadar akan hal itu langsung menancapkan gasnya. Namun pada akhirnya Martin berhasil menabrak West. Para penjaga perbatasan yang tidak mau ikut campur memutuskan untuk melarikan diri. West yang masih sadar mencoba mengambil senjata untuk menghabisi Martin. Namun Martin ternyata telah menghilang. West terus berusaha mencari Martin. Hingga pada akhirnya Martin berhasil menodongkan senjata kepada West. West yang sudah terdesak mengajak Martin untuk membagi saja uangnya lalu pergi. Namun Martin yang sudah kecewa terhadap West, ia pun langsung menghabisinya. Malam harinya terlihat Culebra dan Sheriff sedang menyiksa Anna karena Anna dianggap telah bersekongkol dengan Martin. Bahkan mereka juga membakar bar milik Anna. Namun saat Anna hendak dihabisi, tiba-tiba Martin datang ke sana. Ia menghampiri Anna dengan menyawer-nyawerkan uang kepada warga agar Sheriff dan Culebra tidak bisa menembaknya. Lalu Sheriff dan semua anak buah Culebra menjatuhkan senjata karena para warga terlihat berpihak kepada Martin. Namun saat Martin mendekat, ternyata Culebra sudah ada di belakangnya. Ketika Culebra hendak menikam Martin, tiba-tiba ada Flaka yang lebih dulu menghabisi Culebra. Thanks, kid. Saat Martin hendak menolong Anna, tiba-tiba Sheriff memukul kepala Martin sampai tersungkur. Lalu Sheriff hendak menembak Martin. Namun tiba-tiba anjing yang dulu pernah ditolong oleh Martin menggigit tangan Sheriff hingga senjatanya terjatuh. Tak pikir panjang, Martin mengambil senjata itu lalu menembak Sheriff. Setelah itu ia pun langsung menenangkan Anna. Ternyata di balik itu Sheriff masih hidup dan hendak menghabisi Martin. Namun dengan sigap Anna melemparkan pisau yang mengarah tepat ke tubuh Sheriff hingga Sheriff benar-benar tewas.
Kemudian Martin mengambil lencana si Sheriff dan menyerahkannya kepada Anna. Semua warga pun setuju kalau Anna akan menjadi Sheriff di kota tersebut. Beberapa bulan kemudian, Anna ternyata sudah menikah dengan Martin dan ia berdua membuka kembali barnya. Terlihat di sana juga banyak sekali orang asing yang singgah di kota tersebut. Hingga perekonomian kota itu kembali lancar. Amat